Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Setelah kita ini menjadi orang percaya, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sendirian. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita terus disesatkan dan hancur di dalam dosa. Tuhan mau setelah kita diselamatkan ini, kita berjalan dalam ketetapan Tuhan. Makanya kalau kita bikin kesalahan, bikin pelanggaran, bikin dosa, Tuhan selalu kasih warning, Tuhan selalu kasih peringatan, Tuhan selalu bicara dengan banyak hal, supaya hidup kita ini lurus, supaya hidup kita ini berjalan seperti yang Dia mau, berjalan seperti yang Dia inginkan. Hidup kita tidak ngawur, hidup kita menggenapi rencana Tuhan di muka bumi. Berapa banyak dari kita ketika kita ini ngambil keputusan yang salah, hidup ngawur, kelakuan yang kacau, Tuhan tetap tuntun, Tuhan tetap bawa kita berjalan dalam kehendak-Nya. Dan Tuhan seringkali pakai orang-orang lain atau pakai apapun juga untuk mengingatkan kita supaya kita balik lagi sama Tuhan. Yesus lahir ke muka bumi ini dan mati di kayu salib dan dibangkitkan dari antara orang mati untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus setelah berjalan bersama Tuhan, setelah hidup diselamatkan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, hidup kita semakin hari semakin ngikutin apa yang Dia mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Bukan jalan mau kita sendiri, bukan bertindak semau kita sendiri, bukan ngambil keputusan seenak perut kita sendiri. Kita itu jalan ngikutin maunya Tuhan, ngikutin kehendak Tuhan. Makanya Tuhan seringkali tegur, nasihatin, bicara dengan banyak hal. Kita akan lihat di Ayub 33 mulai ayat yang 14. Karena Allah berfirman dengan dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Memang Tuhan berfirman lewat Alkitabnya, itu yang menjadi firman yang harus kita pegang. Kalau Tuhan bicara lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat kejadian yang terjadi, kita harus cocokkan ini, selaraskan ini sesuai dengan firman apa tidak. Maksud Tuhan apa? Kita tanya Tuhan. Kalau kita menghadapi kejadian-kejadian tertentu, kita tanya Tuhan, maksud Tuhan di belakang ini apa? Tuhan punya tujuan apa? Apa yang harus kita perbuat dan kita lakukan? Bukan kita coba cari kambing hitam dan nyalain orang lain. Ketika kita ngadepin masalah persoalan, kita lebih senang nyalain orang lain, bukan koreksi diri sendiri. Kita mau belajar banyak hal. Ketika kita ikut Tuhan, kita mau belajar banyak hal supaya kita bertumbuh dewasa. Semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin hari semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan. Kita kembali ke Ayub 33. Ayat yang ke-14, karena Allah berfirman dengan dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Kadang Tuhan bicara dengan banyak hal. Kalau Tuhan bicara kepada kita, Tuhan punya maksud dan tujuan, bukan iseng-iseng. Makanya kita mesti perhatikan nih. Kalau Tuhan bicara, Dia punya maksud dan tujuan. Tuhan tidak pernah iseng-iseng asal ngomong. Dia mau bawa kita menggenapi rencananya. Ayat 16, maka Ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Kalau Tuhan bicara, tegur, nasihatin, didik, atau apapun juga kadang orang lain dipakai Tuhan untuk menegur kita, menasihatin kita, kita nikmatin saja. Itu bagian yang Tuhan izinkan. Kita nikmatin itu sebagai proses yang harus kita jalanin, karena Tuhan mau kita hidup benar di hadapannya. Tuhan tuh mau hidup kita itu benar, berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau, menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Bukan jalan mau kita sendiri, bukan asal hidup kita ini kita jalanin hidup aja. Tidak seperti itu. Tuhan punya maksud atas tujuan hidup Bapak Ibu. Kalau hidup Bapak Ibu sudah melenceng jauh dari kebenaran, motivasinya udah busuk, sudah jahat, penuh dengan kesombongan, keakuan, ego. Nih orang yang sombong nih seringkali nggak sadar kalau dirinya sombong. Tahu-tahu sudah jatuh. Makanya kadang Tuhan peringatkan sebelum jatuh. Tuhan pakai siapapun juga. Pakai mimpi, pakai penglihatan, pakai pernyataan, pakai teguran, pakai nasihat. Pakai apapun juga supaya kita ini
sadar diri, supaya kita nggak melakukan perbuatan yang jahat, dan kita tidak jatuh di dalam kesombongan. Ayat yang 18 perhatikan, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur, dan hidupnya dari maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrok dalam tulang-tulangnya. Kalau Bapak Ibu bikin kesalahan hari ini, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, tidak hidup dalam kekudusan, dan engkau sudah tahu itu dosa tetap kamu lakukan, punya karakter buruk yang gak berubah-berubah, kamu izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu, miliki hati yang lembut. Tuhan akan banyak bicara lewat kejadian, lewat pernyataan, lewat mimpi, lewat penglihatan. Kadang Tuhan tegur kita di tempat tidur. Kadang ada perasaan yang tidak enak, rasanya kok ada perasaan tertuduh. Coba dicek dalam kedalaman batin kita, benar nggak nih apa yang ku perbuat, apa yang ku lakukan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak. Kalau Tuhan sudah tegur, bertobat. Jangan sampai akhirnya kita sendiri yang tanggung akibatnya dari semua perbuatan dosa. Sebab perbuatan dosa itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, dan setan akan ambil keuntungan di dalamnya untuk menghancurkan kehidupan kita, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya kalau hari ini engkau masih berbuat dosa, hidup tidak benar, hidup tidak kudus, hidupmu ngawur, hidup penuh kepahitan, hidup penuh sakit hati, hidup penuh dendam, hidup penuh dengan luka batin, nggak bisa terima dengan diri sendiri, terima dengan masa lalu, dan coba-coba memberontak dan melakukan banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan hati Tuhan, berubah, bertobat. Jangan berjalan tanpa pimpinan Tuhan. Jangan berjalan tanpa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ujung hidupmu akan hancur, kacau, dan rusak. Tuhan tetap peringatkan, kalau engkau hari ini masih hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kepalsuan hidup dalam kehendakmu sendiri tanpa dipimpin Tuhan, hari ini belajar. Dengar suara Tuhan, dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Ambil keputusan untuk berubah dan bertobat, dan ngikutin apa yang Tuhan mau. Tuhan masih mau memakai hidupmu. Tuhan mau bekerja dengan caranya yang ajaib untuk menuntun kita pada pusat kehendak-Nya. Setelah kita percaya Yesus dan memberi hidup kita kepada Tuhan, hati kita ini condong kepada Tuhan, Tuhan selalu tuntun. Apalagi kalau orang-orang itu memberi hatinya dengan lemah lembut untuk dibimbing Tuhan. Roh Kudus pimpin dan arahkan. Kita akan semakin memiliki kepekaan yang tajam. Ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran, Tuhan tegur, Tuhan templak, dan kita harus cepat bertobat. Jangan menjadi orang yang bebal. Tapi orang yang sudah terbiasa melakukan dosa dan pelanggaran, dia udah bebal, udah kebal. Nggak peduli lagi dengan Tuhan, nggak peduli lagi dengan teguran. Tuhan kadang berbicara lewat kejadian, lewat kenyataan. Tuhan berbicara lewat mimpi. Tuhan berbicara di tempat tidur, lewat apapun juga, supaya hidup kita tetap dalam pusat kehendak-Nya, tidak ngawur, tidak sembrono. Supaya hidup kita ini menyenangkan hati-Nya. Bapak Ibu, kekristenan ini harusnya tambah hari tambah bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kalau orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau orang hidup benar dengan sungguh-sungguh, hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya akan dibawa naik terus, masuk level demi level dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Semakin hari hidupnya semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kekristenan kita ini tambah hari tambah peka harusnya dengan Tuhan loh. Semakin kita berjalan bersama Tuhan, semakin kita belajar firman, Tuhan taruh kepekaan yang tajam dalam diri kita ini. Kalau kita bikin pelanggaran, kalau kita bikin dosa, kalau kita bikin menyakitin hati Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu yang menemplak, menegur hidup kita. Nah itu kita harus cepat ambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Jangan keraskan hati, jangan benernya sendiri, jangan maunya sendiri. Nanti ujung hidup kita akan kacau dan berantakan. Bapak Ibu, kita harus berjalan hari demi hari, ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Semakin hari semakin kita percaya Tuhan, semakin hari kita semakin belajar kebenaran, harusnya hidup kita semakin berubah. Semakin berubah, karakter kita semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan.
yang dulunya menjadi orang yang sombong, angkuhnya bukan main, keras kepala, susah dinasihatin, susah ditegur, semakin hari semakin memiliki hati yang lembut, hati yang mau dirubah. Orang yang suka meninggikan diri, sombong, angkuh, banggain diri. Hati-hati, kalau nggak mau bertobat, ujung hidupmu akan hancur dan kacau. Semakin kenal Tuhan, semakin kita memiliki kerendahan hati. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ngalami Tuhan, karakter kita semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita semakin memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Semakin kita semakin berjalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Bapak Ibu, kita mau berjalan setiap hari itu dipimpin Tuhan. Kita nggak mau lagi menjadi orang yang nyakitin hati Tuhan. Hidup kekristenan kita ini harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Semakin hari, semakin sadar, semakin peka, semakin memiliki ketajaman dengan Tuhan. Semakin hari kita berjalan bersama Tuhan, semakin kita tahu dan semakin kita butuh Tuhan. Karena kita tidak mampu melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan hari ini membuat hati kita semakin hari semakin dilembutkan. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Harusnya kekristenan dalam kehidupan kita ini semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya kalau ada orang Kristen, kalau sudah diperingati Tuhan gak mau bertobat, sudah ditegur lewat penderitaan, gak mau sadar diri, saya nggak habis pikir dengan orang-orang model kayak begini. Sudah bangkrut, sudah hancur hidupnya, keluarganya di ujung tanduk, tapi nggak mau berubah, nggak mau bertobat. Apa yang harus dipertahankan? Harusnya sadar diri loh. Tuhan berbicara lewat kita, lewat banyak hal. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita harusnya memiliki kepekaan. Semakin kita memiliki ketajaman rohani, dan hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Bukan semau kita sendiri. Kita harus belajar nih. Coba kita lihat di ayat yang ke-20-nya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susut dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar, sampai nyawa menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihinya dengan berfirman, lepaskanlah dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh, tubuh mengalami kesegaran. Seseorang pemuda, ya seperti pada masa mudanya, ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semua ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikan baik-baik, Tuhan menyayangin kita. Kalau kita mau bertobat, kita mau berubah, kita mau sadar, Tuhan tidak akan menimpakan penghukuman kepada kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengasihi hidup kita. Kalau kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau jalan sama Tuhan, dosamu besarnya kayak apa, kehancuran hidupmu seperti apa, masa depanmu yang gelap seperti apa, Tuhan sanggup ubahkan. Tuhan sanggup ubahkan. Kalau kita mau berubah, bertobat, balik sama Tuhan, datang kepada Tuhan, akuin kelemahanmu, akuin dosamu, akuin kesalahanmu, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Makanya kalau dapat teguran, dapat nasihat, dapat peringatan, sadar diri dan berubah. Kalau engkau nggak sadar diri, sudah dapat teguran, dapat nasihat, masih merasa hebat, merasa pintar, merasa nggak butuh Tuhan, tinggal tunggu waktu saja, kehancuran akan menimpa hidupmu. Justru hari ini, kalau kita datang kepada Tuhan, kita berubah, kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita menomorsatukan Tuhan, kita beri hati kita sama Tuhan, kita belajar peka, dengar suara Tuhan,
kita belajar dan bergaul dengan firman, Tuhan berikan kepekaan yang tajam. Ketika engkau melakukan dosa, ada perasaan yang tidak enak bahwa engkau telah melukai dan menyakiti hati Tuhan. Sadar dan bertobat. Hidupmu tambah hari, tambah dibawa, masuk dalam tujuan ilahi. Tapi kalau engkau cuek, nggak mau tahu dengan apapun tentang Tuhan, engkau akan mengalami kehancuran. Tinggal tunggu waktu saja. Banyak hal yang setan akan kerjakan dalam hidupmu, dan ujung nyawamu akan hancur, terhilang di dalam kematian yang kekal. Tuhan mau hari ini kita berikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tuhan mau setelah kita bertobat dan lahir baru, Tuhan mau hidup kita berjalan dari kemenangan-kemenangan, kita menikmati semua janji Tuhan. Tuhan mau kita menikmati semua yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, dan kita hidup bahagia, hidup menikmati berkat Tuhan, hidup menikmati janji Tuhan, hidup menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini masih kacau, ruwet, bingung, berantakan, bertobat, berubah, minta pertolongan sama Tuhan. Kekuatan kita bukan kepada manusia, kekuatan kita itu kepada Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang mampukan kita, Tuhan sendiri yang membawa kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Kekuatanmu bukan pendeta, kekuatanmu adalah Roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri. Bergaul setiap hari dengan firman. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Jalan setiap hari. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, dan hidup takut akan Tuhan. Saya berdoa kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kita kejar adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan yang lain. Kita ini mau didapati di akhir hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Makanya dimulai hari ini, kita harus pekan dengar suara Tuhan, berjalan dalam ketepatan Tuhan. Berjalan setiap hari, dan belajar dari semua kejadian-kejadian yang kita alami. Belajar dari semua pengalaman yang pernah kita lalui. Kita semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu, kami memantarkan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Tuhan, biar firman ini terpahat dalam loh batin kami, sehingga firman ini jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Mereka diberkatin Tuhan, mereka diberkatin Tuhan, dan mereka diberkatin Tuhan. Pimpin hidup kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan didapati semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Koreksi, tegur, templak, peringati Tuhan. Seluruh tindakan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami mau berjalan menyenangkan hati-Mu mulai hari ini. Kami menjadi orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, dapatin hati kami benar setiap hari. Terus pegang hati kami, tuntun tangan kami, berjalan dalam ketepatan nilai dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari demi hari ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus Kristus, mau berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. I just want to praise you. Lift my hand. I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu, dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I